Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rana Ismi Salsabila, NIM G 0023019 dari SGD A1. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan praktikum anatomi saya di blok 1T3, yaitu Digestive and Metabolism System. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dinding dari abdomen. Yang pertama, terkait lapisan-lapisannya terlebih dahulu. Nah, dinding abdomen itu dilihat dari dua sisi, yaitu anterolateral dan posteriornya. Kalau anterolateral, itu dia ada 7 lapisan. Yang pertama ada skin pastinya. Terus yang kedua ada fascia superficialis, itu terdiri dari fascia Kemper dan fascia scarpa. Kalau fascia Kemper itu ada funiculus adiposum atau lemak, terus fascia scarpa itu jaringan ikat atau stratum membranosum. Nah, fascia scarpa sendiri itu kalau meluas ke skrotum itu jadi fascia dartos. Kalau skrotum ke belakang itu fascia coles. Terus kalau inguinalis di regio inguinalis tuh fascia lata. Nah, terus yang ketiga ada fascia profunda, itu lapisannya melapisi di tiap-tiap muskulusnya. Terus ada musculi etaponeurosis, itu ada musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, terus musculus transversus abdominis, terus ada musculus rectus abdominis, sama musculus pyramidalis. Terus yang kelima ada fascia transversalis, itu dia di sebelah dalamnya dari musculus transversus abdominis. Terus yang keenam itu ada fascia extraperitoneal. Itu kalau ke arah anterior itu namanya preperitoneal, kalau yang ke posterior itu namanya retroperitoneal. Nah, terus extraperitonealis ini, fascia extraperitonealis ini itu adalah fat tissue. Terus yang terakhir itu ada peritoneum parietal. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti di slide terakhir. Nah, lanjut ke posterior. Itu dia terdiri dari 5 lapisan. Sama seperti anterolateral, kecuali fascia profunda dan fascia transversalisnya nggak ada kalau di posterior. Terus untuk muskulusnya sendiri itu ada 4 lapisan. Lapisan pertama, yang dimana itu lapisan terluarnya itu ada musculus latissimus dorsi. Terus kalau yang lapisan kedua itu ada musculus obliquus externus, terus ada musculus longissimus dorsi, terus ada musculus erector spinae, dan musculus serratus posterior inferior. Terus yang ketiga itu ada musculus obliquus internus, terus ada musculus intraspinalis, sama musculus multifidus. Terus kalau yang keempat itu ada musculus transversus abdominis, musculus iliopsoas, musculus quadratus lumborum. Dan yang lainnya sama kayak anterolateral, tapi nggak ada fascia profunda dan fascia transversalisnya. Next, ada tetap di abdomen, tapi saya akan membahas terkait sistem ototnya. Nah, muscle-nya di abdomen itu ada dibagi jadi 2. Ada vertical muscle sama flat muscle. Kalau flat muscle itu terdiri dari musculus obliquus externus, itu yang bakal membentuk huruf V, kayak gini bentukannya. Terus ada musculus obliquus internus, dia kayak huruf A. Terus ada musculus transversus abdominis, itu ya flat biasa gitu. Terus kalau yang vertical muscle, dia ada musculus rectus abdominis, itu yang bikin six pack itu ini. Dia tuh ada tiga bagian. Yang pertama itu setinggi thoracalis, terus yang ketiga itu setinggi umbilicalis,
Terus yang kedua ada di antara keduanya itu tadi. Itu dibagi oleh intersection tendinine. Terus di tengahnya ini itu ada linea alba. Nah, tadi ada musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis. Itu dia kecil, tidak terlihat di foto ini. Nah, vertical muscle itu dilapisi oleh vagina musculi recti yang berisikan musculus kedua ini, musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis, dan arteri vena epigastrica superior et inferior sama nervus subcostalis dan ujung terminal nervus intercostalis 6 sampai 11. Terus selanjutnya kita akan membahas tractus digestivus inferior. Itu kan di sini kan ada namanya rectum. Nah, rektum sendiri itu terletak setinggi VS3 di linea mediana sebelah anterior dari sakrum. Terus rektum itu terbagi jadi dua, rektum proprium sama analis kanalis. Nah, untuk rektum proprium tuh ini, dia sisi luarnya itu ada flexura sacralis dan flexura perinalis atau flexura anorektal. Nah, flexura anorektal ini untuk bantu jaga kontinensi dari tinja melalui tonus otot puborektalis. Nah, saat defekasi, fleksornya itu jadi tegak dan tinjanya itu gerak ke analis kanalis. Terus, kalau sisi dalamnya atau tunica mucosa, itu ada lipatan-lipatan transversalis yang disebut plica transversalis recti atau Houston. Nah, di bawah lipatan ini tuh, rektum tuh dilatasi membentuk ampula recti yang terletak di atas diafragma pelvis dan ligamen anulkoksidial. Terus ampula recti itu punya kemampuan untuk relaksasi, soalnya fungsinya untuk menerima dan nahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarin saat buang air besar. Nah, terus ada zona transisi dari rektum ke analis kanalis itu ditandai sama linea anorektalis. Nah, area ini itu ada perubahan dari plica transversalis recti ke plica longitudinalis analis kanalis. Berarti kita lanjut ke analis kanalis. Nah, analis kanalis ini dia terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Nah, analis kanalis ini dia tuh ada 3 segmen. Yang pertama ada zona columnaris, itu terdiri dari lipatan atau plica longitudinalis analis kanalis. Itu terbentuk dari corpus cavernosum, epitelium kolumner atau kuboid. Terus yang kedua ada pecten analis, itu epitel squamous kompleks non konifikasi yang menyebabkan dia itu jadi zona putih atau zona alba. Terus garis superior di zona ini itu namanya linea pectinata. Itu garis yang berdiri gini. Itu di bagian ini ada valvula analis. Terus terakhir ada zona kutanea, itu adalah kulit eksternal yang dibatasi oleh linea anukutanea. Terus juga ada tambahan zona hemoroidalis, itu tempat terjadinya hemoroid atau wasir. Nah, hemoroid itu ada internal dan eksternal. Kalau yang internal itu di atasnya linea pectinata, kalau yang eksternal di bawahnya linea pectinata.
Terus kalau untuk struktur dari analis-analis sendiri itu ada kolumna rectalis atau analis namanya Morgagni. Itu 5 sampai 10 lipatan tunika mukosa atau 5 sampai 10 plika longitudinalis analis kanalis yang dimana dia beranastomose dengan arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis yaitu arteri rectalis superior. Terus juga ada valvula analis itu eh, pelipatan mukosa yang menghubungin tiap dua kolumna pada bagian kaudal. Terus ada sinus rectalis itu cekungan di antara valvula analis. Terus di analis kanalis itu ada sphincter, ada otot-ototnya, ada muskulus. Nah, ototnya itu ada otot skelet sama otot polos. Kalau otot polos itu ada musculus sphincter ani internus sama musculus corrugator ani. Kalau yang otot skelet itu ada musculus sphincter ani externus dan musculus puborectalis. Nah, selanjutnya saya akan membahas neurovaskularisasi dari rectum, proprium, dan analis kanalis. Nah, untuk arterinya itu dia ada arteri rectalis superior, cabang dari mesenterica inferior, terus ada arteri rectalis media, dan arteri rectalis inferior itu cabang dari arteri iliaca interna. Terus untuk vena, itu ada vena rectalis superior, dia beranastomose sama vena rectalis media et inferior, dia bermuara ke vena porta hepatica. Nah, di analis kanalis, itu di atasnya linea pectinata itu bermuara ke vena porta, sedangkan kalau yang di bawah linea pectinata itu dia bermuara ke vena cava inferior. Terus ada tambahan untuk neuronya, simpatisnya itu ada nervus splenolumbalis, kalau yang parasimpatisnya nervus planici pelvici. Nah, selanjutnya kita membahas terkait peritoneum, organ peritoneum, duplicator peritoneum, dan sac, dan foramen epiploica winslowi. Nah, untuk peritoneum itu adalah membran serosa yang terdiri dari stratum mesotelium selapis dan jaringan ikat kolagen atau elastis. Terus fungsinya apa? Fungsinya itu sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antar viscera abdomen. Terus juga buat nyimpan lemak. Terus buat pertahanan terhadap infeksi dan sebagai alat penggantung organ viscera. Juga bisa untuk mempercepat absorpsi obat-obat yang dimasukin secara intraperitoneal. Nah, peritoneum sendiri itu dibagi jadi dua, peritoneum parietal dan visceral. Kalau yang peritoneum parietal itu, seperti yang saya jelasin di slide awal sekali, itu adalah lapisan paling dalam di dinding abdomen. Sedangkan kalau peritoneum visceral itu dia lapisan yang melapisi organ viscera abdomen. Dia itu yang membuat organ itu dibagi jadi dua, organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Kita lanjut organnya. Nah, tadi organ retroperitoneal atau retroperitoneal itu adalah organ yang dilapisi oleh peritoneum visceral hanya di sisi anterior organnya aja. Organ apa aja? Itu sepulcher. S. Suprarenal gland. A. Aorta. D. Duodenum kecuali pars superior. P. Pankreas kecuali cauda. U. Ureter. C. Colon ascendant and descendant. K. Kidney. E.
esophagus, rectum. Nah, kalau organ intraperitoneal itu dia tuh dilapisi oleh peritoneum visceral di seluruh sisinya. Organnya apa aja ya selain data peritoneum? Ada organ hepar, gaster, lien, terus kolon transversum, kolon sigmoidea, terus ada tadi duodenum superior, terus pankreas yang kauda. Nah, terus duplikator peritonei itu duplikator peritoneum itu ada mesentery, omentum, ligamentum peritonei. Kalau mesentery itu dia jaringan membran tipis yang melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Kalau omentum itu dia membentang dari gaster ke proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Sedangkan kalau ligamentum peritonei itu melekatkan antara organ peritoneum atau juga melekatkan organ ke dinding abdomen posterior dan dapat membentuk bagian dari omentum. Nah, yang pertama mesenterium. Tadi itu buat melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Itu contohnya ada 3. Kalau yang melekatkan kolon ke dinding posterior abdomen posterior itu namanya mesokolon. Terus ada mesenterium, itu melekatkan intestinum tenue ke dinding abdomen posterior. Terus ada ada mesoappendix, itu melekatkan appendix ke dinding abdomen posterior. Terus untuk omentum, dia tadi membentang dari gaster ke proximal duodenum. Itu di BJ2 omentum maius itu dari curvatura mayor dari gaster ke duodenum pars superior. Itu ada 4 ligamen, yaitu ligamen gastrofrenica, gastrosplenica, gastrocolika, sama splenorenale. Terus kalau yang omentum minus itu dia dari curvatura minor dari gaster ke duodenum pars superior. Itu ada 2 ligamentum, yaitu ligamentum hepatoduodenale sama gastrohepatica. Terus ada ligamentum peritonei, itu dia melekatin antar organ, dari organ satu ke organ viscera abdomen lain, atau ke dinding abdomen posterior. Terus juga dia adalah bagian dari omentum. Nah, ligamentumnya tuh ada di hepar sama gaster. Kalau hepar tadi ada ligamentum hepatoduodenale dan ligamentum gastrohepatica. Juga ada tambahan ligamentum falciformis. Terus kalau yang kalau yang gaster itu ada ligamentum gastrofrenica, gastrosplenica, gastrocolika. Terus sekarang sac. Sac atau kantung itu adalah rongga abdomen yang disebut cavitas peritoneum. Nah, itu ada greater sac dan lesser sac. Kalau greater sac itu dia bagian terbesar dari peritoneum cavity atau cavitas peritoneum yang dibagi jadi 2 kompartemen oleh mesenterium colon transversum atau mesocolon transversum, yaitu suprakolik dan infrakolik. Nah, kalau kompartemen suprakolik itu dia di atasnya mesokolon transversum yang berisi gaster, hepar, lien. Kalau kompartemen infrakolik itu di bawahnya mesokolon transversum,
berisikan intestinum tenue, colon ascendant et descendant. Terus ada juga terus si kompartemen infrakolik tadi itu dia dibagi lagi jadi infrakolik descer et sinister oleh mesenterium intestinum tenue. Terus untuk lesser sac, dia itu ada di posterior lambung dan omentum minus. Nah, itu memungkinkan lambung buat bergerak bebas melawan struktur posterior dan inferiornya. Nah, terus ada bursa omentum yang terhubung dengan kantung besar melalui lubang di bursa omentum, namanya foramen epiploica winslowi. Nah, foramen epiploica winslowi ini dia tuh terletak di posterior dari omentum minus. Nah, terus akibat adanya perputaran saat embrional, akhirnya pas dewasa, kavum peritonea itu tidak jadi satu, tapi kan terpisahkan tadi. Jadi kavum peritonei mayor minor yang dihubungkan oleh si foramen epiploica winslowi ini. Jadi selesai, cukup sekian presentasi dari saya, penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.